kedatangan salah satu tokoh Wakil Rektor UGM, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Danang, teman-teman semuanya, luar biasa. Dan saya sapa dulu teman-teman media yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan selamat datang di Pojok Bulat Sumur edisi bulan Mei 2026. Topik kita hari ini cukup panas, cukup menarik karena memang ini akan menyangkut soal ekonomi, juga tentang komunikasi publik dari pejabat-pejabat kita yang memang cukup meresahkan kita selama ini ya. Mungkin kalau kita ambil beberapa minggu terakhir ini, salah seorang yang harusnya terpilih untuk bisa mengayomi kita semuanya, ini malah menganggap remeh soal anjloknya rupiah dan lain sebagainya. Katanya warga tidak lagi memakai rupiah atau tidak akan memakai rupiah, yang pakai hanya kalangan atas dan lain sebagainya. Bahkan sekarang sedang ramai juga soal pelemahan rupiah yang mana Gubernur Bank Indonesia juga sedang menjadi sorotan saat ini. Tapi di balik apapun itu yang menjadi pelemahan ekonomi di Indonesia saat ini, yang memang menjadi corong atau mungkin jadi tumpuan informasi adalah apa yang keluar dari mulut pejabat kita semuanya. Semakin blunder, seolah-olah semakin pemerintah kita seolah-olah tidak becus untuk bisa mengurusi soal itu gitu. Apakah benar demikian? Apakah komunikasi publik dari pejabat-pejabat yang ada di atas sana itu perlu diperbaiki? Atau memang sebetulnya keasbunan mereka dalam tanda kutip itu sebenarnya ya kita tinggal percaya aja. Apa yang sudah mereka lakukan nantinya akan membaik kok untuk Indonesia. Apa yang sudah atau yang akan mereka lakukan itu nantinya akan berbuah manis kok untuk Indonesia. Apakah kita bisa mempercayai hal itu? Nanti kita akan bahas di ruang lingkup komunikasi dan juga manajemen kebijakan publiknya seperti apa. Nanti akan kita hadirkan dua narasumber, masing-masing nanti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang akan berbicara dan membahas soal itu. Namun sebelumnya kami mohon berkenan kepada Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha dan Kerjasama untuk bisa menyampaikan sedikit pengantar di kesempatan siang hari ini. Monggo, Dr. Danang Sriatmoko. Monggo. Terima kasih Mas Adi gitu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, teman-teman media dan teman-teman sivitas akademika UGM. Kembali kita hadir di Pojok Bulat Sumur. Ya, Pojok Bulat Sumur yang sudah diinisiasi oleh UGM sejak beberapa tahun terakhir. Dan juga kita mengangkat isu-isu yang cukup strategik untuk kita cermati, dan juga isu-isu yang sangat yang perlu kita kawal bersama gitu. Teman-teman media dan juga para sivitas akademika, nanti kita ada dua narasumber ya yang akan menyampaikan pandangan-pandangan beliau dalam perspektif komunikasi publik, yang kedua dalam perspektif dalam perspektif kebijakan publik. Namun teman-teman semuanya, mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, tentu UGM ini dengan khasanah keilmuan yang sangat komprehensif. Kita memiliki 18 fakultas, 2 sekolah, dan 21 pusat studi. Kita memiliki lebih dari hampir dari 4.000 ya akademisi di UGM ini. Tentu kita memiliki referensi, kita memiliki khasanah, kita memiliki knowledge yang cukup untuk memberikan berbagai macam pandangan. Tentu pandangan yang kita berikan adalah pandangan yang objektif, pandangan yang kritis, tetapi pandangan yang memberikan solusi. Jadi UGM selalu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di bangsa ini gitu. Kemudian yang selanjutnya juga teman-teman media, bahwa berbagai macam tantangan yang kita hadapi ya akhir-akhir ini ya, ada geopolitical tension yang mungkin sudah berjalan sudah agak lama gitu. Kemudian yang kedua yang itu berdampak pada krisis energi, berdampak pula pada krisis pangan, berdampak pula pada kondisi moneter dan seterusnya di dalam negeri. Itu tentu juga menjadi concern dari UGM gitu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ya kita ingin membedah dalam perspektif komunikasi publik, dalam perspektif kebijakan publik, bagaimana sih seharusnya kita menghandle
permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Teman-teman yang kami banggakan, teman-teman media yang kami banggakan bahwa pemikiran konstruktif dan pemikiran kritis UGM ini, UGM selalu memberikan pandangan-pandangan kritisnya yang membangun tentu saja. Kita berorientasi pada solusi. Oleh karena itu kami berharap nanti di dalam diskusi ini ya kita tentu akan menyampaikan solusi konstruktif ya. Apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan, strategi-strategi apa yang perlu dilakukan, nanti dengan dua narasumber yang akan memberikan pandangannya gitu. Nah juga ya paralel dengan itu saya kira di kelas-kelas ya di dalam kelas di ruang kuliah, kemudian di ruang diskusi, di ruang seminar, di kampus ini ya memang dalam perspektif keilmuan masing-masing kita tentu memiliki bekal ya yang saya kira sangat cukup, sangat valid, sangat relevan untuk memberikan masukan yang konstruktif. Jadi pesan kami nanti monggo teman-teman media dan teman-teman Sivitas juga bisa berinteraksi langsung dengan narasumber yang tentu sangat berkompeten. Ada dua orang di sini yang nanti akan rawuh. Yang pertama adalah Mbak Mediawah Yudi Askar, PhD. Yang dua adalah Mbak Gilang Desti Parahita, PhD dari dua-dua, yang satu dari komunikasi pemerintahan dan politik, kemudian beliau yang satu dari manajemen dan kebijakan publik UGM dari Fakultas ISIPOL. Saya kira itu Mas yang bisa sebagai pengantar, monggo nanti bisa berinteraksi secara cair saja. Ini saya kira ini adalah forum kita supaya cair sambil menikmati apa yang dihidangkan di angkringan ya di pojok Bulak Sumur ini. Monggo, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Danang, Wakil Rektor Bidang, sekaligus arahannya di kesempatan siang hari ini. Monggo jika ingin melanjutkan aktivitas dan juga mungkin menikmati santap siang di angkringan pojok Bulak Sumur juga kami persilakan. Monggo Pak Danang. Tapi memang apa yang disampaikan Pak Danang tadi betul adanya, karena memang UGM sekarang punya banyak sekali sivitas yang tentunya para akademisi ini juga harus mampu juga memberikan pemikiran konstruktif yang memang itu dibutuhkan oleh negara. Karena memang sekarang ibarat kata ya, mungkin kita lihat di ruang publik itu keresahan masyarakat terus meningkat, mungkin kalau boleh kita lihat bersama-sama di pemberitaan ya. Kenaikan bahan pokok misalnya. Atau mungkin kita juga sedang mencari mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan ketika kampanye. Itu juga sedang dicari oleh masyarakat yang mungkin sudah mulai resah sampai sekarang ini. Sampai kepada biaya hidup yang katanya semakin tinggi. Kemarin di momen-momen awal Mei kemarin sudah kita bahas terkait dengan kesejahteraan buruh dan lain sebagainya. Memang masih banyak buruh yang tidak memaknai atau tidak memiliki istilahnya kehidupan yang cukup layak begitu. Apakah memang kebijakan pemerintah sekarang berpihak untuk masyarakat atau memang berpihak untuk kolega mereka sendiri? Kita akan bahas karena memang banyak keblunderan di kalangan pejabat kita sendiri untuk menyikapi berbagai macam krisis. Kita akan undang narasumber kita yang pertama hadir, ada Mas Media Wahyudi Askar, SIP, MSc, PhD. Dari Manajemen dan Kebijakan Publik UGM kami undang untuk bisa maju ke depan. Monggo Mas Askar, boleh? Luar biasa. Dan narasumber kita yang kedua ada Mbak Gilang Desti Parahita, PhD, yang nanti akan membahas mengenai komunikasi pemerintahan dan politik. Terima kasih Mbak Desti panggilannya. Luar biasa. Terima kasih. Dua akademisi dari Visipol ini akan membedah beberapa hal yang itu berkaitan dengan komunikasi publik yang dilontarkan oleh pemerintah kita saat ini, terutama untuk pimpinan-pimpinan tinggi negara, lembaga yang memang banyak sekali kita temukan di media sosial cukup meresahkan masyarakat. Di balik anjloknya rupiah, apakah benar ternyata masyarakat itu tidak menggunakan dolar atau tidak terpengaruh oleh kenaikan dolar sama sekali atau bagaimana, nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi mungkin saya mau ke Mas Askar dulu. Sudah pegang mikrofon Mas Askar ya. Baru datang langsung ditembak gitu ya, ini langsung ya. Mas Askar, kita ingin istilahnya membedah dari sudut pandang Anda terkait dengan manajemen dan kebijakan publik.
Apakah saat ini pemerintah melalui pejabat-pejabatnya itu terlalu fokus untuk menjaga citra stabilitasnya dibandingkan mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan? Ini langsung saya respon. Oh langsung, Wah. kayak tesis ya soalnya. Sulit lagi Iya. pertanyaannya ya. Pertama terima kasih Mas sudah diundang. Bapak Ibu, Mas Mbak, kawan semua. Senang sekali siang hari ini di pojok angkringan ya kita bisa ngobrol sesuatu yang sebetulnya obrolan yang kita temukan hampir di semua lini. Media sosial, obrolan perkawanan, bahkan di grup-grup WA keluarga gitu ya. Soal bagaimana kondisi ekonomi hari ini. Kalau pertanyaannya apakah pemerintah fokus pada stabilitas saja dan lupa mengawal kebijakan-kebijakan strategis lainnya? Saya kira dalam perspektif pemerintah mungkin masuk akal. Artinya tentu punya kepentingan menjaga narasi publik agar tetap positif, kira-kira begitu. Tetapi dalam konteks hari ini dengan teknologi, dengan literasi masyarakat yang sudah semakin baik, kalau kita ke kampung-kampung, itu orang-orang di kampung juga paham apa itu pajak, orang-orang di kampung juga paham apa itu subsidi pupuk, orang-orang di kampung juga paham bahkan apa yang dimaksud dengan nilai tukar rupiah bahkan. Jadi kita nggak bisa bilang orang-orang desa itu adalah orang yang nggak tahu apa-apa hari ini. Di sisi lain saya melihat problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan. Dalam konteks ekonomi, politik, pembangunan, sebetulnya angka yang representatif itu adalah angka yang tidak hanya di atas kertas, tapi juga angka yang juga bisa dirasakan oleh publik. Kalau itu align, masyarakat pasti nggak akan protes. Itu kenapa negara-negara maju yang pertumbuhan ekonominya baik, kualitas hidupnya baik, masyarakat yang nggak akan protes. Karena apa yang dipaparkan oleh pemerintah betul-betul yang dirasakan oleh masyarakat. Maka persoalannya sekarang gapnya terlalu jauh antara klaim pemerintah misalkan beberapa hari yang lalu bilang pertumbuhan ekonomi 5,61%. Sedangkan di sisi lain anak muda sekarang untuk dapat pekerjaan juga sulit. Bahkan kalau kita lihat angka dari OJK 2026, angka PHK itu tahun ini saja sudah lebih dari 10.000. Itu yang tercatat. Ini belum lagi klaim jaminan kehilangan pekerjaan juga naik 91% year on year. Jadi ada problem di mana data pemerintah itu bertolak belakang dengan yang dirasakan oleh masyarakat. Oke, berarti ada dimensi berbeda antara apa ya istilahnya kehidupan ekonomi masyarakat dengan kehidupan ekonomi pemerintah. Ya. Tapi ada satu hal yang tidak diceritakan oleh pemerintah. Yang tidak diceritakan oleh pemerintah yaitu soal siapa yang menikmati ekonomi hari ini. Oke. Bisa jadi ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang super kaya, oleh mereka yang punya kapital, mereka yang punya aset, properti, saham dan lain-lain. Karena kalau kita lihat 1% orang super kaya itu, harta kekayaannya meningkat signifikan triliunan rupiah selama beberapa tahun terakhir. Dan windowsnya sebetulnya tipis. Bagi mereka untuk mengakselerasi kekayaannya di tengah kondisi hari ini. Tetapi jendela itu sedang terbuka lebar sekarang. Apa yang saya maksud? Sekarang pemerintah sedang tidak kompeten, tidak mengawasi dengan baik proyek-proyek strategis nasional. Akhirnya window ini dimanfaatkan oleh para pengusaha licik, orang super kaya ini, para rente yang menikmati manfaat dari proyek-proyek strategis nasional. Saya kasih contoh. Yang disubsidi pemerintah lewat MBG itu salah satunya adalah perusahaan swasta. Mereka dapat 6 juta per hari. Apakah ekonomi tumbuh? Mungkin saja tumbuh, tapi bertumbuh di sekitar orang-orang super kaya itu dan para rente itu. Jadi kalau kita berkaca pada ekonomi global hari ini, mungkin nggak ekonomi itu tinggi
tapi kemudian tidak berkualitas? Sangat mungkin. Karena pertumbuhan ekonomi itu tidak berbicara apapun tentang ketimpangan, tidak berbicara apapun tentang korupsi, tentang kerusakan lingkungan, tentang perempuan, tentang pekerja yang dieksploitasi, tidak berbicara apapun tentang itu. Jadi mau Pak Purbaya bilang bahwa rasio hutang kita hanya sekian persen, technicality ekonomi kita baik dan lain-lain, meskipun juga apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya juga sangat problematik dari sisi teori ekonomi. Tapi bagi sebagian besar masyarakat saya kira juga punya hak untuk merespon itu. Kok kami tidak merasakan klaim pertumbuhan ekonomi yang digebar-gebar oleh pemerintah. Begitu kira-kira Mas. Oke, terima kasih Mas Askar. Saya mau ke Mbak Gilang dulu. Mbak Gilang kaitannya sama komunikasi publik pemerintah yang ya bisa dikatakan cukup meresahkan. Gimana tanggapan Mbak Gilang soal komunikasi publik para pejabat kita? Ya sebenarnya mungkin niatnya menenangkan, tapi ternyata masyarakat justru malah distrust soal apa yang mereka sampaikan gitu. Menurut pandangan Mbak Gilang gimana? Menurut saya ya, memang komunikasi publik pemerintah itu adalah titik krusial dalam kepemimpinan. Kepemimpinan di sini yang paling kita lihat dalam sebuah negara adalah kepemimpinan presiden. Dan jika kita mau fokus ke komunikasi publik pemerintah yang mana, maka yang perlu kita lihat adalah bagaimana presiden mengkomunikasikan masalah yang sedang terjadi. Dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Adi, bahwa memang terjadi seperti distrust ya antara masyarakat, rakyat terhadap pemerintah atau Presiden Prabowo dalam hal ini, karena saya kira dalam komunikasi publik setidaknya ada dua jenis ya cara mengkomunikasikan masalah ke masyarakat. Cara yang pertama ini teorinya ya, cara yang epidetik gitu ya, cara yang menguatkan perasaan sebagai sebuah bangsa. Misalnya kalau dalam sebuah krisis ada terorisme gitu ya, lalu negara akan mengatakan kita menghadapi ini bersama-sama, semoga apa yang menjadi cita-cita kita tetap bisa bla bla bla, itu epidetik. Cara yang lain adalah cara yang deliberatif ya, cara yang menekankan kita pemerintah sedang melakukan ini untuk menyelesaikan masalah ini dan ini, maka kami butuh dukungan rakyat untuk melakukan apa. Nah itu adalah cara yang deliberatif gitu ya. Nah persoalannya adalah ketika dua pendekatan ini ya, yang epidetik maupun yang deliberatif ini tidak juga menyertakan empati kepada publik, apa yang dirasakan publik, maka ketika kita menyebut, kita menggunakan jargon-jargon, kita adalah bangsa yang besar, kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila, bla 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 segala macam, itu tidak akan terasa resonansinya atau tidak akan terasa getarannya di hati rakyat, karena rakyat merasa apa yang dia rasakan itu tidak direkognisi atau tidak diakui. Hanya normatif saja? Iya, jadi hanya sesuatu yang memang kita tahu kita punya value itu gitu ya, tetapi itu tidak menyentuh perasaan kita. Kemudian jika penekanannya hanya pada deliberatif, apa yang bisa kita lakukan, tapi juga tidak ditemani oleh rasa empati, maka itu hanya seperti perintah saja gitu. Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua itu akan seperti instruksional, karena dua-duanya ini tidak ditemani oleh empati, rekognisi terhadap apa yang dirasakan publik. Rekognisi itu seperti apa? Misalnya, ya memang keadaan negara ini memang mungkin tidak terlalu baik akhir-akhir ini. Barangkali banyak rakyat kita yang merasakan adanya harga bahan kebutuhan pokok naik, bla bla bla. Itu harus direkognisi terlebih dahulu. Rekognisi itu apa? Dalam sebuah wacana itu disebut menjadi sebuah kata-kata yang eksplisit. Ya, hal itu menunjukkan empati, apa yang terjadi pada rakyat. Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden yang terhormat ini adalah penyebutan
apapun ya, pengalaman apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Media, Mas Askar ini, bahwa terjadi jarak yang terlalu jauh antara narasi tunggal pemerintah tentang optimisme dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Dan realitas yang dirasakan ini menurut saya tidak hanya dirasakan oleh kelas menengah. Kelas menengah seperti saya, Mas Askar ini juga kena kenaikan harga BBM, kita juga mikir gitu kan ya, karena mungkin tunjangan dari UGM juga tidak banyak berubah begitu kan. Tapi ternyata kemarin minggu lalu saya juga baru saja melakukan kunjungan, bukan kunjungan ya, kayak pejabat sekali ya. Saya melakukan riset gitulah, katakan begitu ya, di daerah Lombok Timur gitu ya. Riset ke kelompok, menurut kami definisikan sebagai kelompok termarginalkan, di mana di situ ada kelompok miskin, kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, dan satu hal yang kami temukan adalah misalnya nih lah ya, mereka mengatakan harga-harga sekarang di pasar itu ketika saya jual kambing dulu 2 juta ya, 2 juta itu untuk kambing saya yang besar ini, yang ukurannya besar. Sekarang kambing saya yang besar ini hanya dihargai 1,5 juta. Karena masyarakat tidak ada daya beli gitu ya, sebagai penjual gitu ya. Sebagai pembeli gitu ya, istrinya ketika pergi ke pasar juga semua bahan pokok, telur itu semua naik gitu ya. Itu realitanya. Lalu gitu ya, banyak program-program di desa yang tadinya diselenggarakan oleh pemerintah desa seperti Kades ya, dibantu oleh jajarannya, itu banyak yang dipotong. Karena apa? Anggaran di desa yang tadinya misalnya dia dapat 1,2 sampai 1,6 miliar gitu ya. Itu hanya sesisa 3 juta rupiah. 300 juta rupiah, dan 300 juta rupiah ini digunakan untuk hanya untuk membayar kader-kader yang mungkin hanya 200.000 sebulan atau 500.000 setiap 6 bulan ya. Kader-kader misalnya Posyandu, Linmas dan segala macam. Nah akhirnya dari sekian banyak kegiatan desa yang dipangkas apa? Yang dipangkas ya yang paling terasa itu adalah misalnya kegiatan kepemudaan, di mana misalnya ya sebetulnya perempuan ya itu tuh mendapatkan ruang-ruang pemberdayaan ketika misalnya dia terlibat di Karang Taruna. Nah itu kegiatan itu dipotong. Dan itu ternyata terasa ya, jadi tidak hanya kita kelas menengah, saya kira kelas yang mungkin termarginalkan ini juga merasakan ketidakstabilan sosial, ekonomi, politik, dan sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini kaitannya dengan apa yang terjadi di global ya Mas ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya terjadi di Indonesia. Sementara kita mengabaikan bahwa sebetulnya negara lain juga merasakan hal yang sama. Mungkin bedanya di sini adalah kita membutuhkan kepemimpinan itu ya lebih menunjukkan empati gitu ya. Kalau tidak ya, empati yang tidak didukung oleh deliberasi maupun epidetik akan hanya terasa seperti dia berada nun jauh di sana, sebetulnya dia membela siapa, kan itu. Oke. Terima kasih Mbak Gilang. Ini make sense sekali ya apa yang sudah disampaikan Mbak Gilang terkait dengan komunikasi publik pemerintah. Tapi saya ingin kembali lagi ke Mas Askar. Kalau misalnya tekanan ekonomi terus ada gitu, sampai entah kapan kita mau memprediksi itu. Sedangkan kebijakan yang diambil pemerintah misalnya seperti MBG atau mungkin Koperasi Desa Merah Putih tidak ada dampaknya sama sekali untuk masyarakat, misalnya narasinya seperti itu. Kira-kira apa dampak sosial ataupun ekonomi yang akan dirasakan masyarakat nantinya? Kalau bicara soal ketidakpastian ekonomi, tidak ada satupun yang bisa kita pastikan apa yang terjadi di masa depan. Tetapi part terbaik yang kita bisa lakukan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah entitas yang terus bisa mendorong pengambilan kebijakan yang rasional adalah membangun mitigasi risiko yang kuat. Salah satunya adalah terus berupaya menciptakan kebijakan yang berbasis evidence, bukan berdasarkan intuisi, sentimen emosional pribadi, bukan berdasarkan memori tahun 1970-an. Tapi menciptakan kebijakan yang memang kontekstual hari ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat termasuk anak muda. Inilah yang tidak ada dan hilang hari ini.
Kalau kita lihat semua narasi presiden hari ini, sangat sedikit sekali, bahkan saya tidak pernah mendengar presiden itu mensitasi hasil studi dari BRIN, mensitasi hasil studi dari Bappenas, mensitasi hasil studi dari dosen-dosen UGM, UI, ITB dan lain-lain. Beliau menciptakan kebijakan hanya dengan sebuah pidato politik, gentengisasi, hanya hadir kebijakan setelah beliau pidato coba. Dan hanya di Indonesia yang mungkin itu terjadi ya. Maka saya mau to the point saja Mas. Saya ingin kirimkan pesan ini kepada perwakilan pemerintah termasuk juga Pak Prabowo Subianto. Tidak semua hal kompleks dan rumit diselesaikan dengan solusi yang rumit. Maka bagi saya solusinya sebetulnya cuma 2 dan ini sederhana sekali tapi mustahil untuk dilakukan. Satu solusinya hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu satu. Kedua, untuk 1, 2, 3 bulan ke depan jauhkan Pak Prabowo dari mikrofon. Silahkan tanya ke investor, ke pelaku usaha, pebisnis. Mereka khawatir hanya karena sentimen setiap kali Pak Prabowo berpidato. Ada yang salah dari komunikasi presiden, tapi bisa jadi juga ada yang keliru dari orang-orang sekitar presiden yang tidak bisa memberikan input, memberikan masukan terhadap arah ekonomi kita ke depan. Dan saya kira part itu harus kita perbaiki ke depan. Oke, baik, terima kasih. Mbak Gilang, ini salah satu pertanyaan yang sebenarnya sering muncul di tempat tongkrongan saya. Salah satunya adalah Pak Prabowo itu seringkali menarasikan termasuk juga lihat Pak Purbaya. Saya nggak tahu mungkin Pak Prabowo dapat bisikan dari Pak Purbaya atau seperti apa. Ekonomi kita baik-baik saja itu selalu muncul. Apakah itu salah satu bukti bahwasanya pejabat itu sedang menenangkan masyarakat dengan adanya chaos ekonomi saat ini? Atau ya itu strategi mereka untuk menjaga citra mereka untuk tetap lebih baik mungkin di 2029 nantinya dia akan melenggang lagi misalnya? Tanggapan Mbak Gilang? Saya bukan ekonom ya, jadi saya sebetulnya mungkin tidak bisa menjawab secara faktual apakah ekonomi kita baik-baik saja atau tidak. Mungkin secara ekonomi makro kayak misalnya ketika dibandingkan dengan situasi 98 ya, mungkin cadangan devisanya lebih banyak, mungkin kita juga punya stabilitas sistem perbankan daripada di era itu gitu ya. Jadi mungkin ekonomi kita baik-baik saja di sisi itu gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang persepsi publik, ini kan persepsi itu seringkali tidak sama dengan apa yang muncul di indikator makro gitu ya. Mungkin GDP-nya meningkat, mungkin pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi kan kita punya cara-cara lain untuk mengidentifikasi apakah ekonomi saat ini baik-baik saja menurut persepsi publik gitu ya. Ketika masyarakat itu indikatornya mungkin sekarang apa yang muncul di media sosial deh ya. Orang mungkin zaman dulu melihat percakapan warung kopi itu sangat, ya itu kan tidak mencerminkan apa yang terjadi sesungguhnya, itu kan subjektifnya Anda saja, siapa yang terlibat di warung kopi itu. Kemudian sekarang banyak buzzer di media sosial dan segala macam gitu ya. Tapi di media sosial itu gitu ya, semakin kita mengecek gitu ya, akan semakin terlihat bahwa banyak sekali fragmentasi persepsi gitu, dan ternyata di sana fragmentasinya juga menunjukkan narasinya tidak tunggal gitu ya. Banyak yang mengatakan ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja, banyak anak muda yang sulit mencari kerja, itu mungkin daerah urban merasakan ya. Di pedesaan gitu ya, ekonomi yang tidak baik-baik saja itu dirasakan dengan mendapatkan bantuan pemerintah saja sulit sekarang dengan adanya, bahkan dengan adanya digitalisasi bukannya makin mudah malah makin sulit gitu ya, karena ternyata verifikasi dan lala itu membuat misalnya seseorang yang tadinya bisa berhak mendapatkan bantuan dia jadi turun, jadi apa itu namanya, dia dianggap ekonominya baik gitu dan segala macam. Nah ini kan memang sangat beragam gitu ya. Persoalannya mungkin siapa sebetulnya yang dibayangkan oleh Bapak Prabowo dan mungkin jajaran pemerintahannya ini ketika mengkomunikasikan sesuatu gitu ya.
dalam berkomunikasi paling penting adalah bagaimana kita mengimajinasikan siapa yang menjadi lawan bicara kita gitu ya. Jika yang diimajinasikan adalah lawan bicaranya itu para elit, mereka yang menguasai sumber daya, mereka yang punya lahan sawit, mereka yang punya akses tambang, tentu itu sangat relatable, sangat dirasakan bahwa ekonomi baik-baik saja karena mereka memang bisa mengakses semuanya gitu ya. Tapi jika Anda membicarakan siapa yang menjadi lawan bicara adalah rakyat gitu ya, warga biasa, warga yang tidak punya akses sumber daya, nah ini nggak bisa kita menyebut sesederhana ekonomi sedang baik-baik saja gitu ya. Ini menurut saya sebuah hal yang sangat sebuah hal yang jarang diperhatikan oleh tim komunikasinya Bapak Prabowo. Bahwa tidak semua, bahkan sekarang yang dulu mungkin menjadi voters Prabowo yang dulu terkesima dengan cara dia berjoget-joget ya, lagu dangdut di mana kemudian itu viral, terus Gen Z banyak memilih Prabowo, kemudian dengan janji-janji, oh nanti akan sekian juta lapangan pekerjaan dan ternyata tidak gitu ya. Nah ini barangkali perlu dipikirkan bahwa ya memang ternyata pada perjalanannya barangkali ya janji-janji politiknya itu tidak terpenuhi gitu atau belum terpenuhi atau ada masalah, nah itu harus diakui gitu. Tapi mungkin ini karena mungkin kaitannya sama komunikasi publik, kaitannya mungkin saya ingin tanggapan aja dari salah seorang akademisi komunikasi Mbak Gilang. Inflasi pengamat itu apa artinya? Inflasi pengamat? Iya, pernah dengar nggak? Inflasi pengamat? Saya terus terang belum pernah dengar ya? mendengar. Oh ya, berarti asbun aja ya mungkin ya. Tahu kan inflasi pengamat teman-teman dia? Mbak mungkin nggak tahu ini. Coba dijelasin Mas. Let Call Teddy itu yang mengatakan itu. Jadi waktu itu ada yang mengomentari beberapa kebijakan dan lain sebagainya. Mayor Teddy yang menjawab. Katanya Indonesia sekarang sedang mengalami inflasi pengamat. Saya tidak tahu juga maksud dari inflasi pengamat itu. Apakah memang ada secara klausul itu di kamus komunikasi atau memang tidak ada atau memang asbun saja apa yang disampaikan oleh Mayor Teddy kata itu? Saya kira ini bukan masalah asbun ya, tapi kalau dalam berkomunikasi ketika kita menyebut suatu realitas dalam label-label tertentu, maka sebetulnya ada tujuan di balik labeling itu. Dan tujuan di sini adalah tentu mendegrade atau mendegradasi atau menjelek-jelekkan lah ya, menjelek-jelekkan para pengamat ini gitu. Ini jelas sebuah bentuk sebuah bentuk ujaran yang tidak menganggap intelektualitas itu penting ya Mas. Makanya tadi Mas Askar. Pemilihan diksinya kayak kurang betul gitu ya mungkin ya? Tidak hanya pemilihan diksi ya, kalau pemilihan diksi ini kan kalau ini jelas memang ada intensi untuk mendegradasi, ya kan? Menempatkan satu kelompok golongan dalam satu ini tertentu gitu ya. Misalnya kita menyebut peristiwa 1965, sebagian orang akan menyebutnya itu sebagai tragedi untuk menetralisir. Orang lain akan menyebutnya sebagai ini adalah massacre. Apa bahasa Indonesia massacre tuh? Apa namanya? Apa sih bahasa Indonesia? Kekacauan. Pembunuhan, pembantaian massal gitu, ya kan? Realitas yang sama bisa dikonstruksi secara berbeda dan di sini kan kita pengamat dengan kita moga-moga akan terus istiqomah ya. Kita kan ya nggak menikmati apapun ya Mas ya dari pemerintahan ini dan semoga memang seperti itu idealismenya. Artinya dengan kita berusaha untuk berjarak dari kekuasaan, kita bisa melihatnya dalam kerangka yang lebih utuh gitu, tidak hanya dalam satu titik waktu gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang terjadi saat ini, bahkan sebelum Prabowo menjadi capres itu seperti apa ya kan. Nah itu kan berhubungan, tidak bisa berdiri sendiri gitu. Ya. Oke, terima kasih. Saya mau ke Mas Askar, mungkin salah satu yang kita soroti sekarang terkait dengan BBM ya Mas Askar ya. Kemarin ada lonjakan harga yang cukup mengagetkan juga untuk kita, salah satunya mungkin Pertamina Dex ya. Yang dari awalnya naik jadi 20 sekian, beberapa minggu setelah ada kenaikan itu naik lagi, misalnya seperti itu.
Itu kan sama-sama non subsidi seperti Pertamax misalnya. Kenapa tidak Pertamax juga dinaikkan misalnya kayak gitu? Apakah itu apa ya istilahnya strategi pemerintah untuk menggait beberapa kalangan-kalangan bawahkah? Padahal sebenarnya pengguna Pertamina Dex pun juga mungkin sama dengan pengguna Pertamax gitu. Ada narasi lainkah di balik itu semuanya? Soal subsidi BBM, saya mungkin sudah lebih dari 10 tahun ya ngutak-atik data angka subsidi dan lain-lain. Pertama saya ingin bilang mungkin di luar konteks 2026 ya. Masalah subsidi BBM ini adalah masalah lintas generasi. Jadi 10 tahun Pak Jokowi sama Pak SBY juga tidak mampu mengatasi subsidi fiskal BBM yang terus membengkak. Dan yang kedua sebetulnya juga tidak tepat sasaran. 10 tahun Pak Jokowi memimpin, relatif kenaikan harga BBM itu ditahan. Implikasinya adalah akhirnya BBM itu makin lama makin membengkak, sedangkan produksi minyak kita juga terus mengalami penurunan. Akhirnya apa? Subsidi BBM itu di cover dengan sangat besar oleh fiskal kita, APBN kita. Nah itu faktanya. Nah sekarang ketika ekonomi sudah semakin penuh ketidakpastian akibat perang di Iran, situasinya makin rumit. Ketika BBM dinaikkan kemudian memukul masyarakat bawah, ketika tidak dinaikkan maka beban fiskalnya juga akan semakin besar gitu. Maka di titik ini saya melihat tantangan ke depan, kalau kita nggak bisa menyelesaikan ini, kita akan berakhir pada struktur fiskal kita yang juga akan semakin rusak. Saya kasih contoh. Kalau kita keluarkan subsidi fiskal dari struktur subsidi bantuan sosial kita, maka bantuan sosial kita hanya 1% dari GDP. Jadi uang yang diberikan oleh negara kepada masyarakat di luar subsidi BBM ya, itu sangat kecil sekali. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Filipina, dan beberapa negara lainnya. Itu kalau kita keluarkan MBG ya, karena saya tidak masukkan MBG sebagai bantuan sosial yang betul-betul bermanfaat bagi sosial ekonomi masyarakat karena tidak tepat sasaran hari ini. Maka ke depan Mas, sebetulnya untuk subsidi BBM ini memang langkah paling mudah bagi pemerintah sekarang tidak menaikkan Pertalite khususnya karena memang Mas banyak dinikmati oleh saudara kita yang ojek online, mahasiswa yang punya motor dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ya, pemerintah kan terus mensubsidi lebih banyak untuk BBM. Pada saat yang sama juga tidak bisa mencari pendapatan negara yang lain. Akhirnya yang dibebani pendapatan yang baru ya, atau terus dikejar pendapatan negara adalah kelas-kelas menengah. Ya kita-kita ini. Pada saat kita terima gaji kita udah langsung otomatis dikenakan pajak. Kita beli sampo, sabun, BBM sudah langsung kena 11% misalkan PPN. Jadi akhirnya kelas menengah inilah yang terus dibebani. Maka saya selalu bilang ketika beban fiskal kita makin rumit, makin berat, maka kita harus mencari pendapatan yang baru. Penerimaan pajak yang baru yang tidak membebani menengah bawah. Dan salah satunya yaitu ya pajak kekayaan untuk orang yang super kaya. Jadi pajak kekayaan untuk mereka yang punya harta 84 miliar ke atas itu dikenakan 1-2% pajak kekayaan. Dan itu bisa menambah ruang fiskal kita untuk lebih baik. Tapi secara politik itu tidak mungkin kan. Oke, terima kasih. Ending yang cukup menarik karena secara politik memang tidak mungkin untuk menstabilkan harga BBM begitu ya. Selalu tetap harus dinaikkan untuk menstabilkan harga. Begitu Mas Askar. Ya sekarang pemerintah karena kalang kabut nggak ada lagi pendapatan lain yang bisa didorong. BBM ya akan dinaikkan. Mungkin Pertalite nggak akan dinaikkan karena orang-orang akan marah gitu ya. Tapi sampai kapan? Karena kelas menengah itu kalau seandainya beban pengeluarannya sudah semakin besar, salah satunya karena BBM ya. Kelas menengah tidak akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Kelas menengah nggak akan spending. Kelas menengah nggak akan beli rumah. Kelas menengah nggak akan sekolahkan anaknya di pendidikan terbaik. Kelas menengah bahkan juga menghentikan anggaran untuk kesehatan dirinya sendiri. Akhirnya kualitas kehidupan kelas menengah juga akan semakin buruk. Kebahagiaan kelas menengah juga akan semakin anjlok. Maka di titik tertentu ujungnya adalah
kemarahan yang tentu saja seringkali tidak bisa dikendalikan. Kemarahan ini nggak harus kemarahan kepada pemerintah ya. Kita bisa lihat angka perceraian, angka kekerasan rumah tangga, anak yang ditelantarkan, kejahatan, begal, segala macam itu mengalami peningkatan selama beberapa waktu terakhir. Itu adalah reaksi di hilir akibat kondisi beban ekonomi kelas menengah yang semakin berat. Oke, terima kasih. Teman-teman media, mungkin saya berikan kesempatan dan waktu untuk teman-teman media bertanya, bisa ke Mbak Gilang atau ke Mas Askar. Silakan teman-teman media ada? Boleh? Perkenalkan dulu nama dan media mana, lalu pertanyaannya singkat. Terima kasih, saya Yuda Prakoso dari Adil News. Saya tertarik omongan siang ini tentang soal ekonomi dan komunikasi. Latar belakang saya adalah sejarah, FIB, UGM. Di dalam ilmu sejarah itu ada sentrisme. Nah hari ini kita bicara soal sentrisme, government sentrisme and people sentrisme. Gitu. Nah, kalau kita hanya bicara satu sentrisme, rasanya tidak fair. Yang kita bicarakan hari ini adalah people sentrisme. Kondisi rakyat yang, masyarakat yang sebetulnya ingin marah kepada pemerintah tapi belum ada katarsisnya dan sebagainya. Nah, soal tadi Mbak Gilang bicara soal lapangan pekerjaan. Ini ada kaitannya dengan produk kampus. Saya pernah menjadi bagian dari rekrutmen sebuah perusahaan penyiaran. Ketika berbondong-bondong alumni komunikasi melamar, itu tidak match dengan yang kita butuhkan. Itu persoalan yang sering. Nah, maka saya bersama teman-teman alumni sejarah lainnya, selama ini kampus hanya menjadi pabrik sarjana. Itu yang kami tangkap. Nah, kemudian soal ekonomi. Kalau kita baca laporan terakhir dari The Economist, kemarin itu yang ditulis oleh dua jurnalis muda, Aaron Connelly dan satu lagi Ethan Wu. Mereka bicara soal pesimisme ekonomi Indonesia. Dan ini didengar menjadi trending topik ekonomi Indonesia. Kenapa selama ini hal-hal yang sifatnya pesimis justru dibesar-besarkan? Ini dari sentrisme yang saya lihat. Di sisi lain, kondisi-kondisi positif yang sesungguhnya tidak muncul. Padahal pesimisme itu tidak mewakili sebagian besar masyarakat. Soal kelas menengah, dalam kondisi kapanpun, kelas menengah adalah kelas yang paling terjepit. Beda dengan kelas bawah, ada bantalannya, bansos. Kelas menengah tidak ada. Saya bekas kelas menengah, rumah saya di perumahan kelas menengah. Tetapi karena alamat rumah saya di perumahan kelas menengah, tidak mendapat bantalan bansos. Itu persoalan yang dialami kelas menengah sesungguhnya. Nah, kemudian kebijakan ekonomi kita, BI harusnya menjaga iringan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sayangnya yang kami lihat bahwa dalam mengambil kebijakan fiskal dan moneter tidak satu nafas. Kenapa? Ada persoalan apa di balik ini? Ini harus kita lihat. Kita jangan hanya mengecam pemerintah seperti ini, lapangan pekerjaan 19 juta mana. Kita nggak tahu data-data kebijakan pekerjaan anak-anak alumni kita UGM. Ribuan lulusan setiap tahun berapa kali wisuda. Seperti kemarin itu data dari DIY. 15.000 anak tidak sekolah di DIY. Setelah dicek, di cross check, itu hanya tidak lebih dari 5.000. Ya karena dashboardnya tidak terbaca dengan sungguh-sungguh. Dashboardnya belum diganti. Belum di cross check ini itu. Selama ini kita bicara hanya pesimisme. Saya tadi berharap ada satu pembicara yang bicara soal optimisme, tapi tidak pernah ada. Rupanya para intelektual itu sudah punya satu lagu yang sama dengan satu nada dasar yang sama soal Indonesia. Terima kasih. Siap, mungkin Mas Askar boleh ditanggapi sedikit Mas Askar terkait hal ini. Terima kasih banyak Pak responnya. Ada banyak sisi yang saya kira juga saya sepakat.
Kalau dalam perspektif ekonomi, saya kira ada titik-titik tertentu yang kita harus pisahkan. Pertama, narasi pesimisme dengan mitigasi risiko itu adalah dua hal yang berbeda. Pesimisme yang mungkin kita maksud hari ini adalah hanya sekedar mengkritik saja, tanpa solusi, tanpa data, hate speech. Saya kira itu harus kita hindari. Dan saya sepakat. Tapi ketika itu kemudian muncul di publik, bukan dari pengamat, dari influencer, dari orang-orang yang mohon maaf barangkali mungkin tidak punya data atau pendidikan keilmuan yang kuat, apakah kemudian kita bisa melarang mereka untuk pesimis? Enggak juga. Mereka juga punya hak untuk bersuara atas kegelisahan yang mereka hadapi. Tapi bagi saya ngajar di kampus, saya bikin riset, adalah salah besar ketika riset yang dilakukan hanya bagian dari ungkapan kekesalan, pesimisme, atau keinginan untuk negara ini hancur. It's completely wrong. Dalam riset yang dilahirkan lewat data yang jelas, metodologi yang jelas, di bagian terakhir pasti selalu ada rekomendasi. Dan untuk nyusun rekomendasi ini mungkin Mbak Gilang juga bisa menambahkan, itu bahkan butuh berhari-hari, butuh berbulan-bulan, butuh diskusi yang sangat panjang sekali. Jadi kadangkala yang digelisahkan oleh pengamat ini adalah ketika perwakilan pemerintah mencampur adukkan antara narasi yang ingin bangsa ini hancur, antek-antek asing, mencampur adukkan juga dengan komentar-komentar yang tidak berbasis data dengan mereka yang berupaya melakukan riset berbasis data, disitulah letak masalahnya. Maka hari ini kalau kita lihat ya, ketika narasi itu terus dihembuskan oleh pemerintah, itu kemudian akan jadi kontraproduktif. Karena ekonom-ekonom yang menarasikan termasuk di Ekonomis, LPEM UI, apalagi ya, bahkan juga akademisi-akademisi, apakah kita akan lihat mereka sebagai generasi yang ingin bangsa ini hancur? Enggak. Mereka punya basis data yang kuat, basis data yang jelas agar kondisi ekonomi hari ini bisa dimitigasi. Maka part paling penting saya kira adalah bagaimana reaksi dari pemerintah. Kalau seandainya pemerintah melihat kritik ini sebagai lawan berpikir, maka pemerintah akan mengambil jarak dan akan defensif. Tapi kalau pemerintah melihat para pengamat di UGM, para pengamat di UI, LPEM UI, bahkan termasuk Ekonomis sebagai kawan berpikir, maka pemerintah akan merefleksikan dirinya dan membangun narasi yang optimis dan kemudian merespon itu dengan data juga. Tapi ini kan kadangkala pemerintah itu reaktif. Coba, Menteri Keuangan mengatakan The Economist itu bego, coba. Apakah itu kalimat yang kemudian harus lahir dari seorang Menteri Keuangan? Kok kayaknya sangat problematik begitu di tengah kondisi hari ini. Jadi saya mungkin di titik bisa memahami kegelisahan pemerintah, kekhawatiran pemerintah, khawatir negara ini kemudian dirusak oleh narasi pesimisme. Saya memahami itu. Tetapi ketika juga pemerintah tidak kemudian merefleksikannya dan kemudian mencari jalan keluar yang lebih baik, pemerintah juga nggak akan kemana-mana gitu. Dan saya kira ada banyak akademisi yang bekerja dengan pemerintah. Apakah kemudian akademisi yang kerja di kementerian itu mereka pesimis? Enggak juga. Apakah mereka optimis? Enggak juga. Semua orang saya kira hari ini di tengah kondisi hari ini sesederhana harus menjadi rasional saja. Karena kalau kita tidak bisa memitigasi risiko kondisi yang ada hari ini, dan di tahun 2029 Kopdes itu sudah menghancurkan fiskal kita, ratusan triliun hilang, MBG hilang, maka nggak ada gunanya. Jadi kalau mau kritis ya hari ini, dan saya kira kritis dan pesimisme itu menurut hemat saya adalah dua hal yang berbeda. Kalau ditanyakan ke saya, apakah saya optimis dengan negara ini? Sejak saya selesai S3, saya pulang ke Indonesia, saya berpikir kemudian untuk ngajar, masuk ke UGM, saya menolak bekerja di luar negeri. Saya optimis dengan negara ini.
Kalau saya nggak optimis dengan negara ini, saya akan tetap tinggal di luar negeri, mungkin bekerja di lembaga internasional. It takes someone who really love the country in order to be so tough against it. Pengamat-pengamat ini yang mengkritik pemerintah, mereka punya kecintaan yang luar biasa pada negeri ini. Dan saya kira di titik tertentu mereka mengaspirasikannya dengan cara yang mereka bisa. Ini dosen-dosen di kampus juga orang-orang capek sebetulnya. Ngajar, membimbing, mengkritik pemerintah juga, mengevaluasi pemerintah, memikirkan solusi juga. Coba, saya kira di titik itu kita semua menjalankan peran masing-masing saja. Oke, terima kasih Mas Askar. Mungkin tanggapan sedikit dari Mbak Gilang, apa yang tadi sudah disampaikan oleh media? Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Media ya. Mas semuanya. Semuanya. Tapi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ya, bahwa kok sepertinya akademisi itu hanya menghembuskan pesimisme gitu kan, sepertinya gitu. Dan kenapa kampus seperti UGM ini hanya menghasilkan sarjana tapi kemudian tidak bekerja gitu. Mungkin Bapak akhir-akhir ini melihat fenomena seperti itu ya. Mungkin tidak hanya UGM tapi juga kampus-kampus besar ternama lainnya. Saya kurang tahu faktanya seperti apa gitu ya. Tetapi kalau jika kita memikirkan apa sih sebenarnya fungsi universitas dalam sebuah bangsa, sebuah negara, saya kira universitas itu bukanlah pabrik tenaga kerja. Jadi ketika ada yang memaksakan universitas itu harus memastikan semua lulusannya terserap pasar kerja, kemudian dia harus memiliki keterampilan yang match dengan kebutuhan industri, itu kesalahan berpikir yang sangat fatal menurut saya. Ya, universitas itu bukan pabrik tenaga kerja. Universitas itu tempat di mana orang belajar berpikir rasional dan kritis. Mau dia di kampus sisi barat, timur sama saja gitu. Kalau menghasilkan tenaga kerja cukup sampai SMA, lalu lanjutkan dengan sekolah vokasi, cara menggunakan mesin bubut, mesin las, cara menggunakan cara memasak, cara merakit kendaraan. Nah, itu tenaga kerja, ya. Dari awal ini mungkin ya di sistem pendidikan kita ini konstelasi yang agak-agak kurang arsitekturnya mungkin kurang dipikirkan secara matang. Jadi semua anak SMA itu diharapkan pasti akan masuk universitas, di mana pada dasarnya di universitas kita dipaksa untuk menjadi filsuf gitu. Orang yang berpikir kritis gitu. Ya kan? Nah, kalau bekerja itu hal yang lain lagi. Tapi nyatanya mahasiswa saya sebelum lulus, mahasiswa komunikasi ya, itu pasti sudah di-hire, sudah di-booking oleh mereka, nggak ada kata, kalaupun mereka tidak melamar pekerjaan, mereka bisa membuat lapangan kerja sendiri gitu. Ya, apalagi ilmu sosial humaniora ini sangat dibutuhkan bagi bangsa yang menurut saya memang masih terus, kita ini merdeka kan baru 80-an tahun ya. Kita ini belum juga 1 abad, kita belum 100 tahun Pak. Banyak hal yang harus dibangun oleh bangsa ini gitu. Termasuk sejarah pemikirannya. Kita masih mengulang apa yang dikatakan oleh Barat. Kita belum mengatakan, kita belum membela kepentingan kita sendiri gitu. Dan saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Media bahwa saya Mas Media ini lulusan luar negeri. Kalau bisa aja ya Mas ya, kita desersi terus bertahan di sana, ya kan? Ya bisa aja secara teori gitu ya. Kita mengabaikan kontrak dengan UGM, terus kita ini, ya. Tapi sebagai bukti bahwa kita mencintai bangsa ini, maka kita kembali. Karena saya waktu itu mikirnya begini, bahwa Indonesia ini
butuh orang-orang baik. Saya tidak bisa memastikan orang lain itu berbuat baik, tapi saya bisa pastikan diri saya itu pasti akan berbuat baik gitu. Walaupun godaan itu ada di mana-mana, saya akan berbuat baik. Yang saya tahu persis itu saya orang baik, begitu. Makanya saya kembali dan saya nggak mau Indonesia ini direbut oleh orang-orang elit di sana yang hanya memikirkan kepentingan kelompok mereka sendiri gitu. Maka saya kembali gitu. Dan saat kembali ini banyak perspektif yang berubah juga gitu ya, bahwa bahwa banyak hal ya yang sebetulnya bisa dilakukan oleh negara, pemerintah. Tapi ternyata kita sendiri sebagai rakyat yang saling melengkapi satu sama lain, saling bergotong royong. Saya kira Indonesia ini masih bertahan sampai sekarang meskipun para pemimpinnya kurang becus dalam memimpin, itu karena rakyatnya sendiri yang saling menolong gitu. Ya, dan saya kira bahkan proses demokratisasi ini juga tidak dipahami oleh lembaga-lembaga atau institusi yang sangat penting di pemerintah gitu ya. Seperti institusi militer tidak paham misalnya ya bahwa pers ya, kebebasan berbicara itu adalah elemen integral dalam demokrasi misalnya. Bahwa orang memposting apapun gitu ya, ya memang ini akan menjadi ya hate speech dan segala macam, itu menjadi proses pembelajaran kita gitu ya. Apa yang disebut dengan hate speech, apa yang disebut dengan hoax, tapi kita tidak bisa membiarkan narasi itu hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Maka kita sebagai akademisi harus berbicara. Kalau memang suara kita terdengar sangat antitesis, itulah yang disebut dengan dialog. Antitesis itu pasti akan bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan lawan bicara sebelumnya gitu ya, dan memang kita harus seperti itu gitu ya. Kalau tidak nanti kita diam saja, kita hanya akan seperti kerbau yang dicocok hidungnya saja gitu. Oke, terima kasih Mbak Gilang untuk penjelasannya. Satu lagi mungkin teman media, boleh Mbak? Oke, terima kasih kesempatannya. Saya Zabrina dari Humas UGM. Mungkin ada 2 pertanyaan di sini bisa untuk Mas Media dan juga untuk Mbak Gilang. Jadi mungkin yang pertama itu kita mengetahui bahwa backgroundnya seorang Pak Prabowo itu baik, begitu berpendidikan dan juga keluarganya seperti apa begitu. Dan apakah dengan background yang seperti itu tidak bisa membuat beliau merasakan empati ketika dia berbicara, atau ternyata beliau ini tidak punya tim PR yang baik begitu? Atau mungkin semenjak kecil Prabowo itu sudah privilege enough untuk tidak bisa merasakan rasanya termarginalisasi itu seperti apa, makanya ketika dia berbicara dia tidak mengeluarkan rasa empati itu. Gitu. Mungkin yang pertama itu. Lalu yang kedua untuk Mas Media boleh dengan adanya kritik dari media asing itu, seperti Pak Purbaya bilang kalau di ekonomis itu bodoh, lalu ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa itu tidak benar atau yang lain sebagainya. Kenapa dengan adanya kritik yang sebesar itu masih dibilang bodoh atau tidak akurat dari media-media asing tersebut? Apakah sebenarnya penggunaan kalimat seperti Prabowo yang tidak menyukai kalimat seperti Prabowo menggunakan kalimat antek-antek asing itu sebenarnya adalah bentuk propaganda supaya kita itu tidak percaya dengan media-media asing yang mengkritik Indonesia begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Mbak Gilang dulu kaitannya dengan tadi yang disampaikan, apakah memang Prabowo itu sebenarnya privilege enough untuk tidak menempatkan empati pada komunikasinya? Ya mungkin ya, saya kurang bisa untuk menyimpulkan dengan tegas gitu ya, bahwa mungkin perjalanan hidupnya itu membuat cara kepemimpinannya demikian. Sebagai orang komunikasi saya tidak melihat sisi psikologinya gitu ya. Bahkan ketika itu betul gitu ya, ketika itu betul dan ya apapun judgementnya itu pun masih bisa disesuaikan ya.
dengan kebutuhan komunikasi publiknya. Artinya bisa jadi seseorang itu lahir dalam situasi yang sangat privilege, kemudian besar dalam situasi yang dia selalu bisa mengakses apapun dan mungkin tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil gitulah istilahnya. Tapi ketika dia menjadi seorang pemimpin gitu ya, selama dia bisa mendengarkan gitu ya. Nah, saya kira ini mungkin bisa mengubah banyak hal. Yang pertama adalah bisa mendengarkan gitu, dan memang yang kedua punya willingness untuk memperbaiki negara, bangsa gitu, bukan untuk kelompoknya sendiri gitu, ya. Sebetulnya itu saja gitu. Ya, jadi mau dia dari kelompok manapun, kalau memang keinginannya itu adalah mendengarkan rakyat dan memang menjadi pemimpin itu untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, saya kira itu menjadi elemen yang sudah sangat krusial gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Apakah kemudian Bapak Presiden sekarang itu kurang mendengar dan kurang melihat kepentingan bangsa dan negara lebih luas? Saya kira iya gitu. Bapak Presiden seperti tidak mendengar karena tidak meng-acknowledge, tidak merekognisi apa yang dirasakan rakyat, dan tentang kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara, saya kira iya. Karena apa? Banyak posisi-posisi dalam pemerintahan itu atau dalam institusi yang strategis itu dipilih karena entah kedekatan politik atau kedekatan hubungan darah atau kedekatan kekeluargaan, dan itu kan sangat vulgar di depan mata kita gitu. Nah, ini yang mungkin dulu-dulu tidak terlalu terjadi, tapi sekarang kita melihat dengan sangat vulgar gitu. Walaupun ya seseorang itu mungkin punya kompetensi, mungkin, tapi jika hal itu menimbulkan persepsi di mana dia menganak emaskan pihak tertentu, sebaiknya tidak dilakukan gitu. Tapi ini dilakukan oleh beliau, artinya menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan ini hanya untuk golongan tertentu. Dan fakta yang terjadi yang saya ketahui juga gitu ya, bahwa seperti tadi Koperasi Merah Putih gitu ya, saya kira, saya terus terang mungkin awalnya menganggap wah MBG kalau memang terjadi, saya bukan ini ya, saya awalnya juga optimis gitu ya, MBG kalau terrealisasi, Koperasi Merah Putih terrealisasi itu ya, mungkin ada baiknya untuk masyarakat desa, jadi akan menambah aset-aset desa gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi adalah Koperasi Merah Putih, MBG itu memotong banyak anggaran lainnya gitu, anggaran pendidikan dan anggaran untuk dana desa gitu. Jadi itu kan tidak apa ya, jadi itu hanya mengalokasikan anggaran dan memutus tradisi yang sudah mapan gitu di level, bahkan di level desa gitu. Menurut saya ini fakta ya, jadi apa yang kita rasakan itu tidak hanya di kalangan kelas menengah, urban, tapi juga di kalangan desa gitu. Oke, terima kasih. Mas Askar. Soal yang pertama, saya mungkin lebih kepada nggak pengen masuk terlalu jauh pada personality masa kecil Pak Prabowo. Tapi sebagai kajian politik, ada dua hipotesis yang teman-teman bisa cermati. Satu dari background seseorang. Pak Prabowo adalah militer, dan kalau teman-teman lihat bagaimana program Kopdes dan MBG itu dibangun, prinsipnya itu sangat militeristik sekali. Bicara soal militer jangan bayangkan langsung soal perang ya. Tapi kalau kita lihat Kopdes dan MBG, itu logikanya adalah logika logistik dan logika pasukan. Apa logistiknya? Makanan. Dikirim ke kampung-kampung. Siapa pasukannya? Yaitu salah satunya aparat. Baik itu polisi maupun TNI. Apa alatnya? Ya truk-truk itu. Dan disimpan di mana? Ya di gudang Kopdes. Jadi logika militeristik kemudian dibangun, muncul karena memang si pengambil kebijakannya memang berasal dari background militer. Bagi orang-orang di luar universitas, mungkin diskusi semacam ini sangat sensitif ya. Tapi kan kita di kampus, kita belajar politik apalagi di Visipol, ini adalah diskusi yang biasa.
Dan mungkin teman-teman bisa mencermati itu ke depan. Hipotesis kedua adalah memang faktanya banyak pejabat, baik itu presiden, menteri, anggota DPR, itu punya kekayaan yang tidak bisa dibayangkan. Triliunan rupiah. Bahkan kalau kita lihat gapnya ya, gap antara anggota dewan di Jogja dengan rata-rata median upah di Jogja itu ratusan kali lipat perbedaannya. Jadi pejabat-pejabat ini orang-orang yang sangat kaya, itu kenapa kadang ketika mereka berargumen, itu kadang nggak masuk di logika kita. Contoh, genteng. Contoh ada pejabat yang bilang anak SD keracunan karena nggak pernah makan makanan enak. Kalau krisis silahkan tanam cabai di depan rumah dan lain-lain. Itu kan nggak masuk akal ya. Tapi itu bisa jadi terjadi karena ekonomi mereka jauh sekali di atas ekonomi masyarakat pada umumnya. Itu hipotesis kedua. Untuk pertanyaan kedua soal media asing, baik itu propaganda, antek asing dan lain-lain. Saya kira sebagai bagian dari strategi politik ya, itu tidak dilakukan hari ini saja. Sebelum 98 di masa Orde Baru itu juga sudah terjadi. History repeat itself. Apakah itu sukses? It works. Kalau teman-teman rasakan ya apa yang dirasakan oleh banyak akademisi aktivisme hari ini. Itu sebagian mendapatkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan ancaman luar biasa akibat narasi-narasi propaganda ini. Saya nggak bicara orang lain, saya pribadi mendapatkan ancaman fisik, ancaman non fisik yang langsung kepada saya. Mas Andri yang sudah diserang ya dan kemudian akhirnya harus merasakan dampaknya. Itu adalah korban dari narasi propaganda termasuk kebencian yang berlebihan terhadap aktivis-aktivis ini. Ada satu teori yang teman-teman bisa lihat, istilahnya itu stochastic terrorism. Apa itu stochastic terrorism? Yaitu kondisi di mana narasi kebencian dihembuskan oleh penguasa yang kemudian memicu kekerasan yang dilakukan oleh orang lain akibat dari narasi itu. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Maka kedepannya saya kira sebagai sebuah refleksi siang hari menjelang hujan ini ya. Alih-alih bercerita tentang Prabowo, mungkin kita perlu bercerita tentang diri kita. Betapa rentannya mahasiswa ke depan kalau mengkritik pemerintah. Betapa rentannya akademisi UGM kalau mengkritik pemerintah. Meskipun juga nggak semuanya kritik loh, banyak juga rekomendasi yang dilahirkan oleh akademisi-akademisi UGM. Kita perlu berbicara tentang aktivis-aktivis yang ditapak menentang perusahaan-perusahaan PSN di proyek PSN di Papua misalkan. Saya kira kita harus mulai berbicara tentang kita hari ini. Prabowo satu hal lah, beliau jauh sekali di Jakarta, bahkan 1,5 tahun terakhir beliau ada di luar negeri di puluhan negara. Beliau jauh sekali di atas sana. Kita saya kira hari ini perlu berbicara lebih banyak tentang kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Askar, terima kasih juga Mbak Gilang sudah menemani Pojok Blog Sumur kita edisi bulan Mei. Teman-teman boleh kita beri tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita, luar biasa. Dan pembahasan mengenai ekonomi ini tentu tidak akan ada habisnya begitu ya. Apalagi yang berkaitan dengan komunikasi publik para pejabat yang sebenarnya niatnya sebenarnya mungkin untuk menenangkan gitu mungkin ya Mbak Gilang ya tadi narasinya seperti itu. Tapi memang banyak distrust yang muncul di masyarakat yang memang itu ya apalagi kalau bukan karena pemerintah gitu. Tapi memang sejauh ini pemerintah kami yakin pun dari akademisi memang mungkin sudah melakukan yang terbaik. Tapi ya kita perlu mengkritisi lebih lanjut. Bukan kita bicara terus soal pesimisme begitu ya Mas Askar ya. Tapi memang ada banyak rekomendasi, ada banyak masukan yang itu memang ditujukan untuk pemerintah. Tapi memang narasi yang dimunculkan oleh pemerintah saja sudah pesimis, apalagi mungkin dari kita sebagai akademisi mungkin seperti itu gambarannya. Tapi yang jelas akademisi dari UGM pun juga tidak akan berhenti untuk istilahnya memberikan masukan, mengkritisi untuk pemerintahan karena memang ya ini untuk Indonesia. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Gilang bisa saja mungkin tertahan di luar negeri karena studinya di luar negeri. Tapi memang karena sudah berjanji untuk Indonesia, kebaikan Indonesia, maka Mbak Gilang, Mas Askar meskipun kuliah di luar negeri juga akan kembali lagi ke Indonesia. Ya memang ini tujuannya untuk bisa mengembalikan Indonesia
di marwah yang lebih bagus lagi. Ya mungkin pemerintah sekarang lagi gemes-gemesnya mungkin seperti itu ya. Tapi ya harapan baik tentu terus kita gaungkan. Memang tidak hanya lewat narasi-narasi kritik, tapi juga rekomendasi-rekomendasi yang bisa memajukan Indonesia. Itu teman-teman semuanya. Dan tentunya sebelum kita mengakhiri acara Pojok Bulak Sumur hari ini, Mas Askar dan Dok Migilang, ini ada persembahan souvenir cenderamata dari UGM untuk kedua narasumber kita. Mohon berkenan Mas Gusti Grehensen dari media KH News bisa menyerahkan cenderamata kepada kedua narasumber kita. Celananya dinaikkan dulu Mas Gusti. Ya. Gitu ya. Terima kasih. 3, 2, 1. Oke. Lagi-lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3.